Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erva Maulidia Umami. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian yang berjudul Strategi Program Kampung Tangguh Banua dalam meningkatkan perekonomian studi kasus Desa Wisata Banyuhirang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang kenapa saya mengambil judul ini. Berawal dari penyebaran COVID-19 yang terjadi pada 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo, dari sini banyak masyarakat yang positif virus mematikan ini. Tentunya hal ini membuat roda perekonomian hampir terhenti. Dari permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia, ini sangat berdampak bagi perekonomian baik di sektor real, bursa saham, dan yang paling dirasa berat terhadap perekonomian secara global di Indonesia, di mana mengalami perlambatan pertumbuhan. Bukan hanya dari sektor atau bursa saham saja, tapi para karyawan dari jenis perusahaan ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Yang mana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan atau dilakukan di luar rumah, sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Sehingga Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Dr. Niko Afintan, mencetus program yang bernama Kampung Tangguh Banua. Yang mana program ini mempunyai konsep jika wabah COVID-19 itu bisa ditanggulangi melalui desa-desa, maka penanggulangan COVID-19 itu sendiri akan lebih mudah. Jadi, diluncurkannya program Kampung Tangguh Banua ini salah satu apresiasi atas apa upaya masyarakat agar tetap tangguh di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, dalam program ini masyarakat disupport untuk berpartisipasi dan mandiri dalam menghadapi situasi sulit, serta lebih tangguh dalam mengelola bencana. Nah, program Kampung Tangguh Banua ini sendiri salah satu penanggulangan COVID-19 yang berbasis komunitas dan gotong royong. Nah, jadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu memiliki 7 kampung tangguh benua. Nah, salah satunya di Desa Banyuhirang yang mengembangkan di desa wisata itu sendiri. Jadi, Kampung Tangguh Banua di Desa Banyuhirang ini menjadi salah satu prioritas dari jajaran stakeholder dalam rangka pemberdayaan potensi lokal dan mempertahankan masyarakat agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Nah, dalam program ini setidaknya dapat mendorong masyarakat itu agar tetap tangguh di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan informasi. Sehingga dari Kampung Tangguh Banua ini dapat membangun ketahanan pangan bagi masyarakat lokal dan menjadi pemberdaya potensi baik itu dari segi penanggulangan COVID-19 itu sendiri maupun untuk membiasakan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Next, ada rumusan masalah. Nah, mengapa rumusan masalah ini saya ambil dalam penelitian ini? Karena kembali lagi ke latar belakang dari penelitian tadi. Adanya program Kampung Tangguh Banua ini sendiri dikarenakan salah satu upaya dari stakeholder untuk menanggulangi COVID-19 dan segi ketahanan pangan dan pemberdayaan potensi. Nah, dari sini saya menjadi penasaran hal apa yang dilakukan oleh para stakeholder yang terlibat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Banyuhirang itu sendiri. Dan lagi, ini menjadi daya tarik bagi saya, di mana di saat pandemi, saat seperti ini bisa-bisanya membangun suatu tempat wisata, sedangkan sekarang itu malah lebih dianjurkan untuk
work from home, terus anjuran jaga jarak, serta PSBB itu sendiri. Next, ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka itu sendiri, penyusunannya itu menggunakan beberapa teori yang dijadikan landasan atau dasar dari sumber-sumber data yang saya ambil. Jadi saya mengambil 4 tinjauan teori. Yang pertama, collaborative governance, yang mana ini suatu kolaborasi dari pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah itu berkolaborasi untuk pembangunan Kampung Tangguh Banua itu sendiri di dalam penelitian ini. Terus yang kedua ada stakeholder. Nah, stakeholder ini tentunya dalam penelitian ini sangat erat kaitannya. Terus yang ketiga, teori pariwisata. Dalam penelitian ini, teori ini diperlukan dalam penunjangan data-data yang saya ambil karena Kampung Tangguh Banua di Desa Banyuhirang itu sendiri memiliki potensi tempat wisata. Dan yang keempat yaitu ekonomi masyarakat. Nah, kehidupan ekonomi adalah salah satu aktivitas yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan ekonomi di suatu daerah itu pun dipengaruhi atas 3 dasar. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga lingkungan hidup. Begitu. Dan seterusnya. Selanjutnya, riset metodologi. Riset penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sama seperti mata kuliahnya. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan lokasi penelitian ini sendiri di Desa Wisata Banyuhirang, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang mana fokus dari penelitian ini meneliti bagaimana strategi dari program Kampung Tangguh Banua di Desa Banyuhirang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jadi, jenis dan sumber data yang saya ambil itu dari data primer dan data sekunder. Nah, dalam metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian yang didapatkan tidak terpaku pada jumlah yang didapat, melainkan dengan analisis. Nah, proses data analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, saya bagi ada poin-poinnya. Yang pertama, strategi program Kampung Tangguh Banua di Desa Wisata Banyuhirang. Nah, strategi dari Kampung Tangguh Banua Desa Banyuhirang ini yang pertama itu agar terawatnya lahan rawa yang dijadikan sebagai tempat wisata air tersebut. Jadi sasarannya agar melindungi dan melestarikan rawa itu sendiri. Dan yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Nah, hal ini karena tempat wisata Desa Banyuhirang ini menjadi salah satu industri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Banyuhirang yang terdampak COVID-19. Nah, dan salah satunya juga sebagai inisiatif strategi Kampung Tangguh Banua ini dikembangkan dengan harapan menjadi pariwisata desa yang berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan menurut komponen pariwisata yang berkelanjutan. Nah, konsep berkelanjutan ini agar suatu proses yang dibangun dapat memiliki kebermanfaatan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Begitu. Dan poin yang kedua yaitu upaya peningkatan sumber daya alam di Desa Wisata Banyuhirang sebagai tujuan wisata.
yang mana di Desa Banyuhirang ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Hulu Sungai Utara yang kaya dengan sumber daya alam, yaitu lahan rawa yang terhampang luas. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh pengembang atau pelaku desa wisata Banyuhirang ini dalam mengembangkannya yaitu dilakukan penggunaan lahan. Jadi lahan rawa itu, sebenarnya tanah gambut ya, tanah yang, eee, selalu dan terus-terusan digenangi air. Jadi dia tidak pernah, surut ataupun tidak pernah, tidak berair, selalu berair. Jadi, dari lahan rawa ini, didayagunakanlah lahan rawa tersebut menjadi sebuah wisata air, sehingga hal itu dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dan poin yang ketiga yaitu kolaborasi stakeholder dalam program Kampung Tangguh Banua di Desa Wisata Banyuhirang. Nah, jadi kolaborasi stakeholder dalam program Kampung Tangguh Banua ini direncanakan sebagai program untuk penanggulangan COVID-19 berbasis komunitas atau gotong royong. Nah, tujuan yang dibawa oleh para stakeholder ini sendiri agar si Kampung Tangguh Banua di Desa Banyuhirang ini menjadi salah satu program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdampak COVID-19 dari sektor agrowisata serta menjadi salah satu program edukasi ya untuk membiasakan warga mendisiplinkanlah untuk menjalankan protokol kesehatan di luar rumah selama pandemi COVID-19 saat ini. Serta masyarakat Desa Wisata Banyuhirang itu sangat aktif ikut serta dalam perancangan dan pembangunan tempat wisata air ini di dalam musyawarah desa. Dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan Desa Wisata Banyuhirang ini seperti Dinas Perikanan yang membantu masyarakat dalam pengelolaan ikan, memberikan pendidikan, memberikan pelatihan untuk masyarakat. Ada Satpol PP yang memiliki unsur menertibkan wisata dalam penerapan protokol kesehatan, bahkan mendapatkan suntikan dana dari Dinas Peternakan serta PLN untuk membangun dan memberdayakan tempat wisata ini. Tentunya juga di sini ada peran pemerintah Desa Banyuhirang sebagai pemangku wilayah. Dan yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dari penelitian ini, dari penelitian program Kampung Tangguh Banua di Desa Banyuhirang ini, di dalamnya itu melibatkan kolaborasi stakeholder ya, banyak stakeholder dari pemerintah nih dari tingkat kabupaten hingga desa, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dari TNI sendiri, dari Kapolsek, dari Satuan Polisi Pamong Praja, UMKM, serta masyarakat Desa Banyuhirang yang meliputi masyarakat lokal ataupun masyarakat yang menjadi pengunjung wisata Banyuhirang itu sendiri. Nah, setiap stakeholder yang terlibat memiliki keterkaitan dalam tujuan yang sama. Tentu ya, setiap stakeholder di sini memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama untuk sama-sama memajukan program Kampung Tangguh Banua di Desa Banyuhirang ini. Tentu tujuan dari pembangunan program Kampung Tangguh Banua ini untuk hal yang berkelanjutan ya, tentunya untuk menunjang perekonomian masyarakat lokal itu sendiri dan juga untuk menerapkan protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi hal itu dilakukan untuk
menciptakan masyarakat yang tangguh juga di desa Banyuhirang itu sendiri. Jadi begitu presentasi dari penelitian saya yang berjudul Strategi Program Kampung Tangguh Banua dalam meningkatkan perekonomian, studi kasus Desa Wisata Banyuhirang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Semoga dengan penelitian ini, hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga jika memang penelitian ini akan dilanjutkan atau penelitian ini bakal ada penelitian-penelitian yang selanjutnya. Semoga itu lebih baik dari penelitian yang saya ini, karena penelitian yang saya teliti ini mungkin memiliki banyak kekurangan. Jadi terima kasih banyak, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.